Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris tadi di channel Hand Techno. Pada materi kita hari ini adalah tentang komputer security. Tunggu bentar. Materi kita hari ini adalah tentang melanjutkan pertemuan kedua, yaitu tentang komputer security. Ya, kita akan bermain dengan keamanan. Lalu untuk pada pertemuan kita kedua ini, di sini kita akan membahas yaitu tentang kriptografi. Kriptografi, enkripsi dan deskripsi. Mungkin pada mahasiswa mungkin sudah pernah mendengar tentang kriptografi atau sebuah enkripsi. Yang mana kalau kita dahulu sebelum masih pakai mungkin HP masih bermain dengan SMS, itu dulu kita bisa sharing mempersingkat pesan, contohnya yang menjadi YG, lalu dimana menjadi DM, dimana. Nah, itu adalah salah satu penerapan enkripsi. Itu sebagai contoh penerapan enkripsi yang pernah kita lakukan, tapi secara tak langsung kita sudah melakukan enkripsi. Mungkin seperti ada beberapa status yang kayak status alay-alay seperti itu, seperti bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, pada pesan tersebut kalau kita lihat, kita tidak akan mengetahui apa sih isi pesan tersebut dan bagaimana cara membacanya. Tetapi ada beberapa kaum atau beberapa orang yang memahami dengan isi pesan tersebut. Nah, si pesan tersebut dienkripsi oleh si user tersebut dan diterima oleh si pembaca pesan tersebut. Tetapi sebelum si pembaca pesan tersebut dapat membaca pesan tersebut, dan pesan tersebut harus dilakukan deskripsi atau mengembalikan ke plain text. Nah, nanti akan saya jelaskan dan beberapa contoh dari penerapan enkripsi tersebut. Lalu untuk enkripsi sendiri itu kalau kita bisa lihat itu terminologinya adalah yang namanya kriptografi. Nah, kriptografi itu sendiri itu diawali dengan dari bahasa Yunani kripto, yang mana artinya script atau rahasia, dan grafi berarti writing atau menulis sebuah pesan rahasia. Nah, itu bernamanya kripto. Sedangkan kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar tetap aman. Jadi saat kita mengirim pesan dari A ke B, maka pesan itu tidak boleh dibaca oleh si C, dan pesan itu kita memastikan bahwasanya pesan tersebut aman sampai ke si B tanpa diketahui oleh isinya. Jadi teknik kriptografi itu sendiri adalah merupakan teknik ilmu dan seni untuk menjaga pesan. Jadi jika kita melakukan kriptografi, nah tentu kita akan melakukan seni bagaimana cara kita mengamankan pesan tersebut atau data yang mana di bidang IT sendiri itu kita akan mengamankan data itu sendiri. Lalu para pelaku atau praktisi kriptografi itu disebut dengan kriptografer. Jadi pelaku atau humannya atau orang yang melakukan kriptografi itu dinamakan dengan kriptografer. Jadi sebuah algoritma kriptografik atau algoritma kriptografik itu disebut dengan cipta
merupakan persamaan matematika yang digunakan untuk proses enskrip dan deskripsi. Jadi kalau kita menggunakan algoritma yang akan kita gunakan untuk mengenskrip sebuah pesan atau data itu disebut dengan chipter. Oke, kita lanjut. Lalu lanjut ada inskripsi. Apa itu disebut dengan inskripsi? Inskripsi adalah merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan atau sebuah pesan yang disebut dengan plain text. Yang menjadi pesan yang tersembunyi disebut dengan chipter text. Jadi pesan yang bisa kita baca tanpa kita harus mengetahui proses membacanya itu kita disebut dengan plain text, seperti pesan, kita mengirim pesan ke WA itu kalau kita bisa membaca langsung berarti itu namanya adalah plain text. Plain text itu adalah pesan yang dapat kita baca, sedangkan pesan yang disembunyikan itu disebut dengan chipter text atau pesan yang sudah kita bungkus dengan sebuah algoritma enskrip lalu kita akan kirim ke si penerima pesan tersebut. Jadi chipter text sendiri adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Jadi jika sebuah pesan itu kita bungkus dengan enskripsi atau dengan kriptografi, maka pesan tersebut tidak akan mudah dibaca. Lalu bagaimana cara membaca pesan tersebut? Itu yang disebut dengan deskripsi, merupakan proses sebalik atau mengubah chipter text menjadi plain text. Jadi enskripsi adalah, kalau enskripsi itu merubah plain text menjadi chipter text, sedangkan dekripsi itu adalah merubah chipter text menjadi plain text. Dan cipta analis adalah seni dan ilmu untuk memecahkan chipter tersebut tanpa bantuan kunci. Jadi kalau cipta analis itu adalah seni untuk memecahkan sebuah pesan yang sudah dienskripsi tersebut sehingga dia menjadi sebuah pesan chipter text tanpa kita harus bantuan menggunakan kunci. Nah, itu disebut dengan cipta analis. Sedangkan cipta analisis adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan cipta analisis tadi. Oke, untuk di sini kita akan membahas apa itu enskripsi. Enskripsi digunakan untuk menjadikan data-data atau informasi sehingga dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Jadi enskripsi itu, jadi kalau kita membuat sebuah pesan, enskripsi digunakan untuk menyandingkan data-data atau informasi sehingga pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh orang lain. Dan enskripsi atau data yang sudah kita sandikan itu disebut encrypted dengan menggunakan sebuah kunci. Jadi ibaratnya kita membungkus sebuah pesan kita mempunyai sebuah data atau sebuah barang atau sebuah pesan, kita akan memasukkannya ke dalam sebuah kotak, lalu kita akan mengunci barang tersebut sehingga kita harus jika kita ingin melihat barang tersebut kita harus membutuhkan kunci tersebut. Jadi untuk membuka deskripsi data tersebut kita juga menggunakan sebuah kunci yang sudah diketahui sebelumnya. Kunci untuk menginskripsi untuk kasus private key kriptografi atau kunci yang berbeda untuk kasus publik kriptografi. Jadi untuk mendeskripsi data itu kita harus membutuhkan sebuah kunci. Lalu proses enskripsi. Nah, di sini kalau kita mahasiswa itu bisa lihat pada di layar. Itu proses enskripsi yang pertama adalah plain text. Kalau jika saya kasih di sini ini adalah pesan yang pertama kali yang bisa kita baca, sedangkan lalu akan dimasukkan sebuah enskripsi, akan diolah sebuah enskripsi dengan menggunakan kunci I. Lalu
Hasil dari enskripsi tersebut itu yang dinamakan dengan ciptatext. Nah, ciptatext itu sendiri kita tidak akan bisa mengetahui apa isi pesan dari ciptatext tersebut. Lalu proses ciptatext menjadi plain text itu kita harus akan melakukan proses sebuah dekripsi. Sedangkan dekripsi itu sendiri itu membutuhkan kunci yang sama dengan enskripsi tersebut sehingga dia akan menjadi sebuah plain text. Jadi fungsi dari enskripsi atau kriptografi ini itu adalah sebenarnya adalah untuk mengamankan bagaimana kita mengetahui yang paling mahal di sebuah sistem informasi itu adalah data. Bagaimana kita mengamankan sebuah data atau sebuah pesan sehingga tidak gampang untuk diketahui oleh orang-orang yang tidak berkepentingan atau yang tidak bertanggung jawab. Secara matematis proses untuk fungsi enskripsi itu bisa disimbolkan dengan simbol E. Dapat ditulis sebagai formulanya adalah EM sama dengan enskripsi. M di mana M adalah plain text atau pesan, sedang C adalah ciptatext tersebut. Proses untuk fungsi deskripsi adalah D dapat ditulis sebagai D ciptatext menjadi M. M adalah plain text. Jadi kalau ini untuk enskripsi, sedangkan ini untuk deskripsi. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana sih teknik untuk dasar kriptografi? Nah, sebenarnya untuk banyak teknik-teknik untuk kita bisa melakukan kriptografi tersebut. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan itu adalah sebuah 5 jenis teknik dasar kriptografi. Yang pertama adalah substitusi, lalu blocking, permutasi, dan ekspansi dan pemanfaatan. Untuk substitusi, nah substitusi sendiri itu ada yang mono alfabet, yaitu yang mana setiap karakter ciptatext menggantikan satu macam karakter plain text, itu disebut dengan mono alfabet. Sedangkan polyalfabet itu setiap karakter ciptatext menggantikan lebih dari satu macam karakter plain text tersebut. Lalu monograf atau monograf, satu enskripsi dilakukan terhadap satu karakter plain text. Sedangkan poligraf adalah satu enskripsi yang dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plain text. Contoh dari substitusi ini adalah contohnya seperti tabel substitusi, Caesar Chipter, Root dan Root 13. Itu akan kita pelajari pada beberapa menit kemudian. Lalu pada tabel substitusi, yang mana kalau kita untuk melakukan enskripsi tersebut itu harus mempunyai sebuah alur atau sebuah rule proses untuk melakukan enskripsi tersebut. Nah, pada contoh di sini adalah tabel substitusi. Langkah pertama adalah membuat sebuah tabel substitusi. Nah, untuk tabel substitusi ini kita bisa bebas menggunakan formatnya seperti apa aturan mainnya atau bagaimana. Tetapi jumlah karakter yang akan kita jadikan dia ciptatext itu harus sama dengan tabel substitusi yang sudah kita buat. Nah, jadi tabel substitusi dapat kita buat sesuka hati. Lalu bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan ciptatext oleh orang yang tidak berhak. Nah, pada contohnya ada bisa kita lihat pada di sini, yang mana di sini ada P1 itu bisa kita sebut dengan plain textnya adalah itu A, B kayak alfabet A, B sampai Z, lalu 1 sampai 0 titik dan koma. Nah,
Untuk chapter teksnya itu kita akan menggunakan tabel substitusi. Tabel substitusinya adalah kita akan mengacak alfabet tersebut ke dalam sebuah tabel atau rank yang jumlahnya sama dengan karakter plain text yang kita gunakan. Pada contoh seperti ini adalah A itu akan berubah menjadi B, F1, KG, dan bisa kita lihat pada di layar. Ini adalah chapter teksnya. Pada contoh penggunaannya adalah jika plain teksnya adalah sistem, maka chapter teksnya adalah ini saya hapus dulu. Nah, jika plain teksnya adalah sistem, chapter teksnya adalah FPVFCQY. Nah, dapat dari chapter teksnya itu dapat dari mana? Sistem adalah itu dia akan ini saya hapus lagi ini, supaya tidak membingungkan. Oke. Nah, sistem ini adalah huruf S. Temanya huruf S ini adalah ini F. Maka S dia akan berubah menjadi V atau VV atau vitamin. Lalu I itu kita lihat lagi pada plain text-nya, huruf karakter I itu akan berubah menjadi P, maka menjadi P. S sama dengan V, lalu T itu menjadi S, P. Oh, ini salah, ini T itu seharusnya 7. Nah, itu 7. Jadi lalu untuk E, nah itu untuk E itu adalah Q, sedangkan untuk M adalah Y. Jadi hasilnya adalah hasilnya kalau kita gunakan sistem adalah F P F 7 Q Y. Nah, itu adalah hasil dari chapter text dari tabel substitusi yang sudah kita buat, dan itu untuk acak chapter textnya itu dapat kita gunakan sebebas sesuka-suka kita. Nah, pada di sini padahal kalau makin acak kita membuat chapter text yang tersebut itu bakalan lebih sulit orang akan membobol atau membuka pesan yang sudah kita inskripsi tersebut. Lalu teknik kedua adalah Caesar chapter. Nah, metode Caesar ini yaitu digunakan oleh Julius Caesar. Caesar chapter. Julius Caesar, pada si Julius Caesar itu aturan chapternya adalah pada prinsipnya setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Nah, transformasi perubahan alur atau rule yang sudah ditentukan oleh algoritma tersebut sehingga dia akan menjadi seperti ini. Di sini A pada plain text itu dia akan menjadi D. A, B, C, dan ini normal, dan itu akan digeser. A akan menjadi D, sedangkan B menjadi E, C dan menjadi F, D menjadi G, dan seterusnya. Jadi karakter tersebut akan digeser tiga posisi pada urutan alfabet. Nah, itu dinamakan dengan teknik Caesar chapter. Nah, pada contoh sistem itu kalau kita ambil urutan lagi, sistem itu dia akan menjadi F, L, F, W, H, P. Maka itu adalah
S sistem L S V T W T menjadi W, E menjadi H, sedangkan M menjadi P. Nah, itu adalah chapter teks yang berhasil dihasilkan dengan menggunakan Caesar chapter. Oke, untuk pada di sini teknik yang Caesar chapter ini cukup gampang dan ini kebanyakan jarang digunakan lagi. Itu jika di sini saya menggunakan bikin karakter plain text yang adalah UNES, ini enggak susah, saya pakai keyboard. Nah, UNES, maka chapter teksnya itu adalah U itu akan menjadi X, ini U menjadi X, N itu menjadi Q, E dia menjadi H, S menjadi F. Nah, ini maka chapter teksnya adalah X, Q, H, F. Nah, itu untuk Julius. Lalu untuk selanjutnya itu bisa kita lihat yaitu ROT 13. Nah, di ROT 13 ini memiliki aturan atau pada alur atau aliran, apalah namanya istilahnya, itu adalah aturan pada sistem ROT 13 ini sebuah huruf digantikan huruf yang letaknya 13 posisi darinya, itu dinamakan dengan teknik ROT 13. Sebagai contoh, huruf A digantikan dengan huruf N, sedangkan huruf B digantikan dengan huruf O dan seterusnya. Nah, secara matematis hal ini dapat ditulis sebagai rumusnya adalah, rumus yang dapat kita tulis adalah C chapter ROT 13 sama dengan M plain text-nya. Untuk mengembalikan ke posisi semula dilakukan proses inskripsi ROT 13 dua kali. Jadi untuk ROT 13 ini, untuk melakukan pengembalian menjadi plain text itu kita akan melakukan ROT 13 sebanyak 2 kali sehingga posisi huruf tersebut akan kembali ke posisi awal. Nah seperti ini, M ROT 13 dan kurung ROT 13 M. Nah, ini untuk rumus untuk melakukan deskripsi chapter text yang sudah dihasilkan oleh ROT 13. Nah, pada contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, pada contoh di sini adalah N, A itu akan digantikan dengan N, B menggantikan dengan O, C digantikan dengan P, dan seterusnya seperti terlihat pada di layar mahasiswa sendiri. Sehingga kalau kita plain text-nya adalah sistem. Nah, sistem S itu digantikan menjadi F, I digantikan menjadi V, S sama F, T itu digantikan menjadi G, E itu digantikan menjadi R, dan M menjadi Z. Nah, seperti itu. Jadi plain text-nya adalah sistem, chapter text-nya adalah F, V, F, G, R, Z. Itu kan kalau kita kirim pesan itu ke teman, F, V, F, G, R, Z, maka orang yang tidak akan mengetahui chapter kita itu akan kebingungan, ini dia mau ngirim pesan apaan. Nah, untuk ROT 13 ini cukup gampang untuk dipahami. Lalu kita akan lanjut pada teknik selanjutnya, itu adalah teknik. Ada teknik, ini saya hapus lagi. Lalu di sini ada teknik blocking. Nah, aturan dari teknik blocking itu sendiri adalah sistem inskripsi terkadang membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter yang kemudian diinskripsikan secara independen. Dengan menggunakan inskripsi blocking, dipilih jumlah jalur atau kolom untuk penulisan pesan
Jumlah lajur atau kolom menjadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini. Plain text ditulis secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai keseluruhan tertulis. Chipter teksnya adalah hasil pembacaan plain text secara horizontal berurutan secara sesuai dengan bloknya. Nah, untuk penjelasan ini mungkin kita akan melihat pada contoh kasusnya, itu pada di sini. Jika plain text adalah 5 teknik dasar kriptografi, maka hasil chipter text-nya menggunakan teknik blocking dengan satu blok berisi 4 karakter. Jadi di sini aturan mainnya adalah satu blok itu berisi dengan 4 karakter. Bagaimana hasil chipter text-nya? Maka hasilnya adalah ini. Kalau kita lihat, ini adalah hasilnya adalah 5 teknik dasar kriptografi, maka dia akan menjadi 5K G K R T D R A E A F K S P NAT IRO. Nah, seperti itu. Nah, ini penulisan adalah 5. Ini blok pertama, ke bawah, spasi teknik, dia sampai I, K-nya dia pindah ke blok selanjutnya, K spasi dasar spasi kriptografi. Nah, seperti itu selanjutnya. Itu adalah menggunakan teknik blocking. Sedangkan untuk permutasi, ini adalah teknik permutasi. Teknik permutasi ini adalah salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi atau sering juga disebut dengan transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasi karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Jadi dalam teknik substitusi, karakter berada dalam posisi yang tetap, tapi identitasnya yang diacak. Pada teknik permutasi ini, identitas karakter tetap, namun posisinya yang diacak. Sebelum dilakukan permutasi, umumnya plain text terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok yang panjang yang sama. Jadi untuk teknik permutasi ini, plain text tersebut kita akan membagi plain text tersebut menjadi beberapa blok yang panjangnya sama. Pada contoh itu bisa kita lihat pada contoh di sini. Di sini adalah untuk permutasian. Untuk contoh di sini adalah aturan dari permutasiannya adalah blok-blok terjadi dari 6 karakter dengan aturan permutasi sebagai berikut. Jadi aturan permutasinya adalah karakter ketiga itu akan menjadi karakter keempat, sedangkan karakter keempat pada plain text dia akan menjadi karakter ketiga di chipter text. Lalu karakter pertama pada plain text dia akan menjadi karakter ke-6 di plain text, dan begitu juga karakter kedua di plain text dia akan menjadi tetap karakter kedua di chipter text. Begitu juga untuk karakter kelima di plain text dia akan menjadi karakter kelima juga di chipter text, dan karakter ke-6 di plain text dia akan menjadi karakter pertama di chipter text. Dengan aturan seperti itu, maka jika kita bikin sebuah kalimat, maka hasilnya adalah seperti ini. Contohnya di sini plain textnya adalah 5 teknik dasar kriptografi. Maka kalau 5 teknik dasar kriptografi itu kita akan melakukan pembagian 6 karakter pada plain text tersebut, dan kita melakukan permutasian sehingga hasil dari chipter tersebut yang dihasilkan permutasian adalah N spasi NETK 5 spasi SKD spasi AIIRK spasi RAAT IOR, dan ini adalah hasil dari chipter text permutasian. Nah, chipter text ini permutasian ini
sebelum kita melakukan deskripsinya, itu kita harus mengetahui alur atau aturan dari permutasian yang sudah diterapkan. Lalu untuk selanjutnya itu adalah ekspansi. Nah, untuk ekspansi ini suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konstan atau bilang ganjil yang menjadi awalan dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an. Bila satu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap ditambah akhiran i. Jadi aturannya adalah bila suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap ditambah huruf akhiran i. Nah, pada contoh seperti ini. Nah, di sini pada plain text-nya ini adalah plain text. Maka tadi aturannya adalah salah satu penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an. Bila dia bilangan huruf vokal atau bilang genap ditambah akhiran i. Jadi di sini 5 itu akan ditambah huruf an. Nah, di sini jadi 5an teknik. Nah, ini teknik dia akan menjadi niktan. Nah, ini hasil dari chapter text-nya. Lalu dasar. Nah, seperti itu. Nah, perubahannya. Jadi itu adalah proses melakukan ekspansi chapter ekspansi yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya adalah pemampatan. Ini adalah yang terakhir adalah pemampatan adalah mengurangi panjang pesan atau jumlah blok adalah cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disusun sebagai lampiran dari pesan utama dengan diawali oleh suatu karakter khusus. Dalam contoh ini digunakan dan. Nah, contohnya di sini jadi pemampatan ini adalah dia akan menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Nah, pada contoh lebih baik kita melihat contoh. Nah, pada contoh di sini ini adalah plain text-nya. Lalu setelah pesan disampaikan, maka dia akan menjadi pesan yang di pemampatan sehingga dia akan menjadi pesan ini. Ini dikarenakan setiap karakter ketiga itu akan dihilangkan. Hilang dan seterusnya. Sisa karakter yang tersisa itulah hasil dari chapternya. Lalu di sini pesan yang dihilangkan adalah IN spasi S spasi T spasi O spasi A, sehingga hasilnya adalah ini hasil chapter text-nya adalah ini chapter text. Tunggu dulu, saya hapus dulu untuk chapter text ini chapter text-nya. Di sini kelihatan huruf dan di sini kita kelihatan huruf dan. Setelah karakter huruf simbol dan tersebut itu adalah sisa dari pesan yang dihilangkan. Ini diambil dari pesan ini, ditaruh dia di belakang huruf simbol dan. Lalu karakter yang sudah disampaikan atau yang sudah dihilangkan karakter ketiga, setiap karakter ketiga dihapus, maka dia akan ditampilkan di depan simbol dan tersebut. Maka
hasil chapter teksnya adalah karakter yang sudah dihapus atau yang sudah dihapus ditambah dengan simbol dan lalu ditambah pesan yang sudah dihilangkan, sehingga pesan tersebut menjadi sebuah plain text yang tidak bisa kita baca atau yang bisa kita sebut dengan chapter teksnya. Oke, sampai di sini saya harap mahasiswa memahami apa yang saya sampaikan. Jika tidak ada, jika ada pertanyaan silakan komentar, berikan komentar di video ini. Lalu untuk tugas adalah di sini, di sini adalah plain teksnya adalah nama saya adalah sebutkan nama Anda, mungkin namanya Agung Budi Laksono, bikin dengan nomor BP adalah nomor BP Anda. Jadi yang dirubah adalah di sini nama Anda yang ini, lalu diganti dengan nama Anda itu diganti dengan nama yang Anda gunakan, lalu nomor BP sesuai dengan nomor BP Anda. Yang Anda bikin adalah apa hasil dari chapternya jika menggunakan teknik substitusi, itu menggunakan tabel substitusi Caesar chapter root 13. Lalu kedua adalah menggunakan blocking dengan aturan satu blocking terdiri dari 6. Anda harus membuat tabel blok lalu chapter teksnya. Lalu permutasi itu terdiri dari 4 karakter, aturan, lalu tabel, lalu chapter teksnya, lalu ekspansi, lalu pemanfaatan, pesan hilang, pesan tampil, chapter teks, dan tabelnya. Itu dikirim pada absensi. Itu Anda bikin dalam format bentuk Word atau dokumen. Anda lampirkan saat lakukan ambil absensi. Jadi saat Anda mengambil absensi langsung Anda upload tugas tersebut di Google Form yang sudah saya kasih di deskripsi video ini atau di kolom komentar yang sudah saya pin. Oke, jika saya ada kesalahan atau salah penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.